Oke teman-teman, kita akan membagi tips cara penyuburan cucur atap sampai serindang ini ya. Tonton channel saya ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nol Fandi di bonsainya Bangka Belitung. Nah, hari ini kita kembali ya di bonsai cucur atap lagi. Nah, ini bonsainya 70% ya teman-teman ya. Bonsai ini udah 2 tahun lebih teman-teman. Nah, ada tips menarik ya, cara penyuburannya, bagaimana cara penyiramannya. Mungkin teman masih ragu ya dengan bonsai cucur atap. Jangan ragu teman, sangat mudah sekali cara penyuburannya. Peweringannya juga mungkin teman bisa nonton di video kita sebelumnya. Ini daunnya sampai selebat ini. Nah, ini kita pakai pupuk itu ya, pupuk air ikan ya. Itu 1 minggu bisa 2 kali penyiraman untuk air ikannya pupuknya. Terus untuk pupuk pendamping itu kita pakai air potongan buah pisang. Kan ada tuh setelah kita makan pisang ada tuh kulit pisangnya itu. Nah, itu kita tiris, kita potong kecil. Kita rendamkan di air ya. Rendam di air 3-4 hari, dia kan udah ada airnya tuh. Nah, itu salah satu untuk membangkit perakaran yang biasanya bekannya sudah lama, itu akan ada tumbuh perakaran baru. Nah, itu tuh bisa pelajari ya itu ya. Jadi untuk penyiramannya itu juga bisa diikut sertakan atau bisa campur dengan air ikan tadi. Itulah daunnya bisa setebal ini. Terus untuk penyiraman pada perantingan sampai sesubur ini itu bisa kita siram dari bawah ya penyiramannya ya, ataupun dari samping gitu penyiramannya. Itu kalau bisa itu misalkan di musim panas ya, itu bisa sehari 2 kali ya untuk daunnya tuh. Nah, itu bisa untuk pagi dan malam hari untuk pengembunan aja. Karena salah satu tanaman perlu ini teman-teman. Nah, harus kita pahami itu ya. Nah, hari ini kita akan mempruningnya ini, membuat cempulan ataupun terap ya, supaya teman-teman bisa lihat hasilnya itu seperti apa. Ini teman-teman, misalkan seperti ini ya, mungkin teman-teman bisa lihat dari dekat juga. Ada mata tunas yang tumbuh itu di dekat badan batangnya, itu lebih baik kita buang teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita bersihkan ya. Agar apa? Agar makanan yang akan menyerap pada perantingan itu tidak termakan oleh pertumbuhan anak cabang yang baru. Nah, gitu. Oke, teman-teman bisa pelajari itu ya. Terus teman-teman, seperti ini teman-teman. Nah, ini kan lumut nih teman-teman. Nah, lumut di badan batangnya ini bisa kita bersihkan pelan-pelan seperti ini. Boleh teman-teman. Nah, karena ini sangat mengganggu juga ini. Mengganggu juga adanya makanan yang ada di kambiumnya ini ya, ataupun di kulit batangnya itu terserap oleh lumutnya ini. Itu harus dibersih. Ini kita rutin kok teman-teman. Biasanya sebulan sekali itu kita sikat ya untuk badan batangnya. Terus saya kasih tahu lagi untuk teman-teman, untuk pohon bunjin seperti ini itu dalam penyulupuran sulfur ya, penyulupuran pada bunjin batang itu lebih baik di jauh-jauh hari, jangan 1 minggu sebelum kontes, jangan. Karena apa? Karena sangat kelihatan sekali ya bahwa pohon itu memang seperti dicat gitu. Soalnya pohon itu kan harus alami untuk kontes ya. Nah, itu salah satu pelajaran untuk teman. Terus kalau kita pakai sulfur, kekuatan bunjin yang akan kita pakai itu bertahannya lama teman-teman. Bisa bertahan lama. Artinya mencegah dari semut ataupun binatang lain ataupun seperti apa itu yang rayap itu nggak mau teman-teman.
karena ada di sulfur itu ada belerangnya gitu. Nah itu untuk tips ya, tips juga. Terus untuk percabangan, mungkin teman-teman sudah saya bilang ya dari awal, sapu-sapu teman-teman jangan takut. Kalau perantingnya sudah seperti ini padat, itu percabangannya itu bisa besar sendiri teman-teman. Itu artinya pengelosannya yang udah saya bilang kan 30 cm ya udah dikawat cepat 30 cm, ataupun percabangan langsung diambil, karena salah satu tenun perdu ini percabangannya itu nggak menunggu lama juga, akan membesar sendiri. Oke teman-teman, itu tips dari saya. Untuk penyuburannya teman-teman jangan takut, cukup air ikan aja sama potongan kulit pisang tadi teman-teman ya, direndam itu didiamkan selama 1 minggu ya. Untuk daun pisangnya itu daun pisangnya kulit pisangnya itu dipotong-potong, itu bisa direndam itu 1 minggu, terus airnya itu bisa disiram. Nah, kalau kita menulisnya itu seperti antibiotik gitu. Nah, itu ya supaya akarnya membaik lagi, penyuburannya bisa bertambah lagi. Oke, kalau untuk pupuk kimia pendamping teman-teman kita jarang nih pemakainya ya, paling tidak kita pakai pun sedikit kayaknya. Kita pakai itu Dekastar gitu, atau Anderson, paling nggak banyak lah, sedikit lah, paling kita 6 bulanan sekali lah teman-teman. Oke, kita lanjut di tahap poweringan ya, artinya poweringan. Untuk poweringan, apabila batang sudah subur ini, itu teman-teman kita cari untuk anak cabang ataupun perantingan yang berwarna ya, yang berwarna, artinya teman-teman mudah untuk mengawatinya. Itu yang sudah berwarna artinya itu untuk poweringan ya, untuk menambah-nambah ruang-ruang kosong itu kan, untuk percabangannya supaya perantingnya kelihatan lebat, itu untuk menambah perantingan juga boleh. Itu untuk cucur ratap itu sangat mudah sekali. Dan untuk poweringan juga itu jangan disiram dulu teman-teman. Kalau teman-teman sudah teman-teman siram, nanti untuk percabangannya itu bisa patah ya, artinya untuk kelenturannya itu kurang. Biasanya kalau kita dalam pengawatan cucur ratap itu tidak kita siram teman-teman, artinya kita mengambil lenturnya. Nah, kelihatan nih kalau tidak kita siram sehari baru kita kalau itu nggak masalah juga, artinya mudah untuk kita kelenturan pengawatan. Oke, kita lanjutkan di tahap pemruningan. Ini teman bisa lihat ya, kita meruningnya tidak perlu menunggu subur rimbun sampai itu. Takutnya kalau kita menunggu sampai rimbun ya, sampai susah kita melihat celah pada anak cabang atau perantingannya, nanti dia akan kalah pada perantingan yang lain, artinya perantingan yang tumbuh subur itu cucur ratap. Lebih baik kita pruning cepat. Oke teman-teman, itu tips dari saya. Teman-teman coba aja, jangan takut, itu sangat menarik sekali untuk cucur ratap, untuk mudah sekali teman-teman dalam penyuburan, cara pengawatan, artinya tidak menunggu lama. Cucur ratap itu sangat mudah sekali teman-teman. Nah, pun medianya kita pakai moss sama pasir malang cukup. Itu kadang-kadang kita tidak pakai media tanam, tidak, pakai moss dan pasir malang itu saja. Oke, kita tahap pemruningan. Nah, ini saya kasih tahu teman-teman. Ini tumbuh di bawah seperti ini teman-teman. Artinya kita buang ya. Kenapa? Karena kurang terkena sinar matahari. Itu sebenarnya tuh historinya itu jarang ya. Cabang tumbuh subur apabila terkena sinar matahari. Nah itu harus kita pelajari ya. Karena setiap pohon itu seperti itu. Nah ini beda nih, rimbunnya beda juga. Nah ini memang kita buang. Terus karena dia tumbuh di bawah seperti ini. Jangan takut untuk mengurangi percabangan apabila percabangan itu tidak ada kriteria untuk kelihatan liukan pada percabangannya.
Jangan takut teman-teman. Buang cepat, artinya menutup, artinya kecabangan menutup itu kurang. Harus kayak kita ada celah ya, dimensi, ruang dimensi itu harus ada. Jadi kelihatan menarik nih. Oke, kita lanjut teman-teman, pemurningan. Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life. Oke teman, untuk pemurningan ya, itu jangan tipis. Kalau bisa itu ada cembungan ya. Nah, artinya seperti gundukan itu, gitu. Jangan terlalu paksa tipis untuk cucur atapnya. Karena cucur atap ini sangat rentan sekali itu perantingannya itu ya. Kalau tidak kondisi yang sangat prima artinya pohonnya, dia harus luar biasa subur seperti ini. Nah itu juga tidak boleh lah kita press daunnya ya, harus ada jaraknya, artinya untuk setiap 1 bulan sekali purningan itu wajar. Tuh, harus ada temponya teman-teman. Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. And you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend of me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast. I wanna feel like I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose. And I feel like the pain shouldn't last. If you can move on and past the things that make you feel bad, and you can change in your brain, I'm certain. I've done it before and man, I'm not perfect. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. Baiklah teman-teman ya, akhirnya nih selesai kita pemurningan. Artinya membuat tajuknya ya, artinya jenis semi mahkotanya, pecahan dari anak cabangnya, serta bentuk perantingannya. Ini hasilnya teman-teman.
Oke, nah, di sini saya kasih tips juga, kasih tahu juga. Artinya kalau kita mau ataupun tidak mendapatkan pohon yang liukan, itu tidak jadi masalah, teman-teman. Nah, walaupun pohon yang tegak seperti ini, format ini, tapi kita bisa memainkan percabangan satu duanya itu. Artinya dimensinya, gitu. Buat dulu rangkanya seperti apa. Ataupun ada safety-nya, cabang yang safety, artinya cabang lebih dulu, kawat lebih dulu cabangnya. Apabila yang belum paham ya, artinya untuk pengambilan pohon cabangnya itu bagusnya seperti apa, harus di safety dulu, dilebih dulu untuk tunjukkan cabangnya. Nanti kalau tidak diperlukan baru dibuang, bisa jadi seperti itu juga. Nah itu, ini hasilnya. Ini salah satu sapu-sapu bangka dari Blinyu ya ini ya. Ini super medium, akarnya bagus keliling, terus ada bunjinnya di tengah, dan salah satu pohon informal ya, sudah jadi identik ya sekarang ya, sudah jadi figur ya untuk pohon informal. Nah, itu. Dan teman-teman, setelah pemurningan ini jangan lupa dipupuk ya. Kalau misalnya ada cucur atap, ingin bermain untuk cucur atap, pohon cucur atap. Dan cucur atap juga salah satu pohon daya tarik yang luar biasa ya, dimensinya luar biasa itu. Teman-teman jangan takut untuk bermain cucur atap, medianya juga simple, moss kok, enggak masalah. Ganti medianya juga 1 tahun lebih. Bisa juga dikirim dari Bangka ke Jakarta ataupun dari mana kalau pemesanan cucur atap untuk medianya, itu enggak masalah. Oke teman-teman, itu saja. Mungkin di Kalimantan juga, teman. Di Kalimantan lebih banyak lagi ya, gitu ya, moss, sawit itu ya, itu untuk medianya. Nah itu teman-teman, penjelasan dari saya. Inilah pohonnya informal. Ini baru 70%, teman-teman, masih ada perubahan nanti di percabangannya. Untuk penanya mungkin akan lebih besar lagi untuk 1 tahun kemudian. Dan ini akan kita ikut sertakan kontes ya. Mudah-mudahan di rapotnya nanti salah satu ada daya tarik ya, daya tarik untuk mendapatkan kita, artinya peringkat ya, itu. Nah itu saja teman-teman. Semoga dari tips saya ini teman-teman dapat informasi yang lebih jelas ya, ataupun teman-teman bermanfaat dari ilmu yang saya kasih tahu. Nah itu, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, channel Donald Pandi di bonsainya Bangka Belitung. Bye. Sip.